warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru-guru seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Lasrani dari SMK Negeri 8 Pontianak. Saya mengambil praktik baik tentang asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini penting untuk dilaksanakan dengan kondisi siswa yang beragam dalam penyerapan pembelajaran. Mengingat dari pengertian dari asesmen pembelajaran adalah proses sistematik dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Ada 3 jenis asesmen pembelajaran, yaitu asesmen diagnostis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk kali ini, praktik baik saya mengambil asesmen formatif. Jadi, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Asesmen formatif dalam bentuk proyek yang saya lakukan, karena mengingat saya mengajar di SMK jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, mengingat waktu, saya akan sampaikan situasinya mengapa saya mengambil asesmen formatif proyek. Ini kondisi yang berbeda terjadi di kelas saya ampuh, yaitu kelas 11 TKP. Dengan jumlah siswa 31 orang yang memiliki peminatan pembelajaran yang berbeda, sehingga menyebabkan pembelajaran yang saya rancang tidak membuat mereka aktif dan berminat pada jurusan tersebut. Selain menyebabkan keaktifan di dalam kelas kurang, ada permasalahan lain juga yang timbul, yaitu hasil belajar menjadi rendah, ditunjukkan pada data berikut. Dari beberapa permasalahan yang saya paparkan tadi, bahwa tantangan yang saya hadapi yaitu harus memilih metode dan media pembelajaran yang tepat dan menarik serta berbasis teknologi, sehingga dapat memotivasi siswa di dalam belajar. Yang kedua, menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dan merespon kebutuhan siswa. Kemudian, menyiapkan rubrik pembelajaran yang jelas untuk mengetahui kompetensi siswa, serta menyiapkan form asesmen awal pembelajaran untuk melihat kesiapan belajar siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, aksi pertama saya yaitu membuka platform Merdeka Mengajar, mencari tentang asesmen pembelajaran di SMK. Untuk menambah wawasan saya tentang asesmen pembelajaran di SMK. Kita lihat, ini ada beberapa banyak sekali asesmen pembelajaran yang dilakukan di SMK. Salah satunya ini dijadikan untuk literatur bagi saya. Aksi yang kedua yaitu melakukan diskusi atau diseminasi dengan permasalahan yang saya hadapi, sehingga akan dilaksanakan rencana tindak lanjut agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan sesuai dengan minat mereka. Sekarang saya memasuki langkah aksi yang akan saya kerjakan. Yang pertama, itu menentukan tujuan pembelajaran dengan memastikan tujuan pembelajaran relevan dengan materi. Langkah selanjutnya yaitu mendesain rubrik penilaian dengan mencantumkan kriteria dan skala. Model pembelajaran yang saya lakukan yaitu PJBL, Project Based Learning. Project Based Learning ini dengan tahapan yang pertama yaitu membuat perencanaan, yaitu mendesain produk yang akan kita buat, yaitu pembuatan rak buku. Inilah hasil desain yang mereka buat. Selanjutnya akan menentukan jadwal pengerjaan produknya. Berdasarkan kriteria penilaian dari rubrik yang saya buat, yang ini adalah tahap pembuatannya. Dari mengukur, memotong, sampai merakit.
adalah hasil rak buku yang siswa kami buat. Setelah produk selesai, saya memberikan umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki selama praktek dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mereka mengisi umpan balik di Google Form dengan menggunakan Jejet. Ini hasil jawaban mereka. Inilah analisa rubrik penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara individu dan kelompok. Saya melihat anak yang memang dari kemampuan cara pengetahuannya kurang itu rata-rata di prakteknya bagus gitu kan, karena memang masing-masing siswa berbeda tipikal yang paham ataupun berkaitan dengan pengetahuan. Ada juga siswa yang pada saat pada saat praktek langsung terjun, sehingga anak ini bisa ngasih tahu siswa yang cara pengetahuannya lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya potensi anak-anak ini bervariasi gitu. Kita tidak bisa menilai siswa dari pengetahuannya aja, tapi pada saat praktek memang anak itu bisa lebih menonjol seperti itu. Demikianlah asesmen formatif karya proyek dengan instrumen karya, kriteria, dan rubrik karya siswa yang telah saya lakukan. Semoga praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih.